slide kemarin PPT-nya sampai attitude ya. Dan sekarang adalah pertemuan ke-6. Seperti aturan perkuliahan pada umumnya itu UTS itu biasanya di pertemuan paling cepat di pertemuan ke-7, 8 atau paling lambat di pertemuan 9 gitu ya. Dan kalau kita lihat kontrak belajar saya ngikutin yang standar, yang rata-rata itu di pertemuan ke-8. Dan sekarang kita masih baru pertemuan ke-6 ya Bu Sari, kalau nggak salah ya. Jadi masih ada satu pertemuan lagi minggu depan ya. Nah, sebelum masuk ke UTS gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja kepada presentasi yang terakhir, attitude. Nanti ditutup dengan penjelasan dari saya tentang attitude atau sikap ini begitu ya. Nah, kalau dari catatan saya, total yang sudah presentasi gitu ya, yang tidak ada kendala itu total dari pertama kali itu ada 6 orang, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemarin 7, berarti baru 13 sebetulnya begitu ya. Dan kita punya satu hari ini lagi nih. Tapi artinya kalau misalnya kalian tidak kepanggil atau tidak berkesempatan presentasi, ya sudah tidak masalah gitu ya. Presentasi itu jadi kalau yang ada presentasi nilainya akan menjadi melengkapi, jadi dibagi 2 seperti itulah kurang lebih. Misalnya nih, kemarin ada yang presentasi itu PPT-nya misalnya 75, tapi presentasi dia bagus sehingga saya nanti komponennya dibagi 2 seperti itulah. Tapi kalau hanya mengumpulkan PowerPoint saja ya udah dari PowerPoint saja gitu. Nilai seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung ya siap-siap untuk mahasiswa yang akan saya panggil. Oke, ini ada coba Tiar Suriski. Ada Tiar? Ada, Bu. Oh, ini ada yang mau masuk lagi. Oke. Ya. Silakan. Saya sudah multiple partisipan Cancer ya, jadi ini udah bisa. Udah kelihatan belum, Bu? Ya. Udah kelihatan. Sudah, enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Tiar Suriski akan mempresentasikan tentang attitude formation and change. Attitude merupakan Tiar, punten di Zoom, oh iya, yang gambar ini di bawah, ya, biar lebih fokus. Sikap merupakan predisposisi yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu objek tertentu. Di dalam perilaku konsumen, objek dapat berupa produk, merek, layanan, harga kemasan, iklan, pengecer, dan lain-lain. Pemasar mempelajari sikap konsumen dengan tujuan untuk menentukan apakah konsumen akan menerima produk baru, dan perusahaan mempelajari bagaimana konsumen cenderung bereaksi terhadap produk baru tersebut. Di sini ada the three component attitude model. Yang pertama itu ada kognitif, pengetahuan dan persepsi tentang ciri-ciri objek sikap yang diperoleh orang tersebut dari pengalaman langsung dengan objek, sikap, dan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada afektif, mewakili emosi dan perasaan konsumen mengenai objek sikap yang dianggap evaluasi apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan, apakah baik atau buruk. Yang ketiga itu ada konatif, mencerminkan kemungkinan bahwa seseorang individu akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu berkaitan dengan objek sikap.
Mengubah sikap konsumen adalah strategi pemasaran yang penting. Sasaran merek terkemuka adalah untuk memperkuat dan mempertahankan sikap positif pelanggan yang ada, sehingga mereka tidak akan menyerah pada penawaran khusus pesaing dan bujukan lain yang dirancang untuk memenangkan hati mereka. Di sini saya memberikan contoh, yaitu iPhone SE generasi pertama yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan iPhone SE generasi kedua yaitu tahun 2020. Apple mengeluarkan produk iPhone SE pada tahun 2016, yakni iPhone dengan harga yang terbilang cukup murah namun dengan kualitas yang bagus. Pada tahun tersebut, iPhone SE dapat terbilang iPhone yang terlaris pada masanya. Dengan kata lain, konsumen dapat menerima produk Apple tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2020, Apple mengeluarkan lagi iPhone SE kedua dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus juga. Dengan begitu, konsumen dapat menentukan apakah akan membeli atau tidak iPhone SE kedua tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, iya. Oke, sekarang lanjut ya, biar lebih banyak lah. Adinda, ada? Adinda? Ada, Bu? Oh, ini masih banyak ya yang mau masuk. Oke, ya, silakan Adinda. Screen-nya sudah kelihatan, Bu? Sudah ada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitria dengan NPM 131 akan mempresentasikan tentang consumer dan consumer attitude formation and change. Nah, apa itu attitude? Attitude merupakan kecenderungan seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk secara konsisten dan bahkan dapat merekomendasikannya kepada orang lain. Berarti attitude di sini adalah sikap dari seseorang terhadap pembelian atau penggunaan suatu produk. Kemudian apa saja sih komponen dari attitude itu sendiri? Yang pertama, sikap terhadap objek secara spesifik. Yang kedua, attitude itu merupakan sikap yang dipelajari dan menimbulkan kecenderungan. Yang ketiga, perilaku yang memiliki konsistensi. Dan yang keempat, attitude adalah sikap yang terjadi dalam situasi. Selanjutnya, attitude formation atau perubahan attitude. Bagaimana attitude itu sendiri dapat berubah? Itu tergantung dari bagaimana attitude dipelajari, sumber pengaruh pembentukan attitude, dampak kepribadian terhadap pembentukan attitude, dan sumber-sumber mana saja yang dapat mempengaruhi perubahan attitude itu sendiri. Yang pertama, dari personal experience atau pengalaman pribadi. Di sini ketika seseorang mendapatkan pengalaman pribadi, contohnya misalkan dalam menggunakan maskapai penerbangan, ketika menggunakan, saya contohkan di sini menggunakan Citylink dan Sriwijaya. Pengalaman pribadi saya ketika menggunakan Sriwijaya itu sering sekali terjadi delay dan menggunakan Citylink hampir tidak pernah terjadi delay. Maka dari sini dari personal experience saya memutuskan untuk menggunakan maskapai Citylink untuk dalam penerbangan dalam perjalanan saya. Selanjutnya ada dari influence of family and friends. Di sini attitude dalam konsumen ini bisa terpengaruh dari keluarga maupun teman. Misalkan ketika keluarga dia adalah keluarga yang bisa dibilang klasik, maka cenderung pola konsumsi mereka atau konsumen tersebut juga suka terhadap barang-barang yang branded atau yang barang-barang yang klasik tersebut. Begitu juga dengan pengaruh dari teman-temannya. Yang ketiga, ada pengaruh dari direct marketing. Itu tergantung dari bagaimana pemasar atau dari marketing suatu produk itu sendiri memasarkan produknya kepada pelanggan sehingga pelanggan menerima nilai ataupun fungsi yang akan ditawarkan dari produk itu sendiri dan akhirnya melakukan purchasing. Selanjutnya dari mass media, itu tuh dari bagaimana media-media memaparkan suatu produk, misalkan bisa itu dari store-nya sendiri maupun dari review-review yang ada di Google dan sebagainya. Selanjutnya dari internet, itu bagaimana internet menghubungkan
antara pemasar maupun penjual, dan itu dapat pemasar maupun pembeli, dan itu dapat mempengaruhi perilaku pembeliannya atau attitude-nya sendiri. Kemudian ada strategi dari perubahan attitude. Yang pertama adalah changing the basic multifunctional function. Yang pertama itu dari segi utilitarian function. Di sini tuh ketika konsumen membeli barang yang sama karena kegunaannya juga sama fungsinya. Selanjutnya ada ego defensive function. Di sini ketika konsumen membeli suatu produk karena keinginan sendiri, karena emang dia butuh dan dia ingin. Selanjutnya yang ketiga ada value expressive function. Di sini konsumen akan berperilaku atau membeli suatu produk terhadap pandangannya atau nilai yang dia ambil dari suatu produk tersebut. Yang keempat ada knowledge function. Di sini ketika konsumen ingin mengetahui terhadap suatu produk, dia akan menggali dan mencoba mencari tahu apa itu tentang produk, baik itu yang secara dia temui langsung maupun yang dia baca dari berbagai media. Selanjutnya ada combining the several function. Di sini tuh menggabungkan beberapa fungsi dari suatu produk. Ketika seseorang mengkonsumsi suatu produk, dia akan menggabungkan beberapa fungsi dari suatu produk. Itu kan mempengaruhi perilaku atau attitude dalam pembeliannya. Selanjutnya, associating the product with the special group, event, dan causes. Itu mengkaitkan produk dengan suatu kelompok khusus atau acara atau penyebab-penyebab tertentu. Contohnya di sini saya ambil ketika misalkan ada suatu event yang mengharuskan panitia memakai dress code dengan warna tertentu, maka cenderung panitia ketika tidak ada dress code khusus dari, maksudnya tidak dibelikan dari acara tersebut, maka mereka harus mencari atau membeli sendiri produk yang sesuai dengan aturan dress code yang menjadi ketentuan acara tersebut. Maka itu akan mempengaruhi pembeliannya yang dikaitkan dengan acara yang akan diadakan. Selanjutnya ada resolving to conflict attitude. Di sini attitude memiliki sikap yang berbeda saat membeli produk. Itu tergantung bagaimana kebutuhan dan keinginan dari orang tersebut. Nah, case study yang saya ambil di sini, saya ambil contoh dari produknya McDonald yang Happy Meal. Ketika dari dulu tuh fungsi awalnya tujuan awalnya Happy Meal itu diluncurkan produknya adalah untuk anak-anak, menarik minat anak-anak untuk membeli produk dari McD itu sendiri. Karena selalu ada hadiah atau mainan-mainan tertentu yang ditawarkan dari produk Happy Meal. Tapi bergeser perlahan sekarang tidak hanya anak-anak yang mendominasi pembelian terhadap Happy Meal tersebut, bahkan orang dewasa sekalipun yang sudah berkeluarga, jika dia tertarik dengan promo-promo yang ditawarkan dan hadiah yang ditawarkan, maka akan cenderung melakukan pembelian terhadap Happy Meal tersebut. Bahkan bukan hanya sekadar pembelian, bahkan bisa terjadi sikap kolektivitas atau konsumtif terhadap produk tersebut demi mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia cari sebenarnya. Yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kalau dari awal orang membeli makanan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan supaya dia kenyang atau menghapus rasa laparnya dia. Sekarang bisa aja makanan itu dibeli untuk difoto agar menampilkan estetika ketika diposting di sosial media. Dan sekarang juga bisa jadi karena untuk timbulnya sikap kolektivitas, makanya orang membeli produk tersebut karena tertarik dari promo-promo yang ditawarkan. Nah, karena inilah ketika dia ingin membeli produk dari dorongan diri sendiri, maka itu bisa disebut dari strategi perubahan attitude dari sisi ego defensive function atau karena keinginan diri dia sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adinda, terima kasih Adinda, sudah bagus pemaparannya ya. Lanjut kita kepada sebentar. Eli Cesar Bonita. Belum ya? Belum pernah? Oh, ini ada yang baru masuk. Jangan-jangan. Oke. Ada yang saya panggil barusan? Halo? Eli Cesar Bonita ada? Kayaknya tidak masuk, belum masuk Zoom, Bu. Belum masuk ini Zoom. Ada. Hasil Elisa Sarafas Bonita. Iya. Ada ya? Ada tadi, Bu.
Nih, ada di saya sih ada. Bu, maaf, barusan saya mau coba share screen tapi nggak bisa, Bu, di laptop saya. Ini semua sudah saya izinkan share screen. Yang tadi kan sebelumnya pada bisa ya? Iya, maksudnya laptop saya yang kurang mendukung ini, Bu. Oke, kamu bisa di backup oleh HP nggak? Sebentar, Bu, saya coba dulu. Bisa? Kalau tidak nggak mau ganti aja. Bisa nggak, Eli? Oke, bisa tidak? Oke, kalau tidak, kita lanjut aja ya ke yang lain yang sudah lebih siap secara teknis juga. Lela Patmasari, coba. Ada Lela? Ada Lela? Mana Lela? Mereka sering membentuk sikap positif terhadap barang baru dengan merek yang sama yang telah mereka beli berulang-kali dan membuat mereka puas. Namun, konsumen juga seringkali mencoba produk baru, model produk, dan merek lain. Pembelian tersebut menentukan sikap yang akan dibentuk terhadap produk tertentu. Terus, changing the motivational function of attitude itu ada 4. Yang pertama itu the utilitarian function. Jadi fungsi utilitarian berasal dari keyakinan bahwa sikap konsumen mencerminkan utilitas yang disediakan merek. Jadi seseorang itu menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk tersebut atau menghindari resiko dari produknya. Kemudian yang kedua ada ego defensive function, yaitu fungsi yang menunjukkan bahwa konsumen ingin melindungi diri mereka dari rasa keraguan. Jadi fungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dalam dirinya atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman baginya. Dan yang ketiga ada value expressive function. Jadi ini fungsi yang mengemukakan bahwa sikap mengekspresikan nilai dan keyakinan konsumen. Jadi sikap ini berfungsi untuk mengatakan nilai-nilai atau gaya hidup dan identitas diri seseorang. Dan yang keempat ada knowledge function, itu fungsi pengetahuan menyatakan bahwa orang membentuk sikap karena mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk memahami karakter orang, peristiwa, dan objek yang mereka temui. Nah, sikap positif terhadap suatu produk seringkali mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk. Ini contoh dari ego melindungi dirinya atau seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya atau faktor luar yang menjadi ancaman bagi dirinya. Nah, makanya di iklan-iklan di bungkus rokok itu mencantumkan misalnya dengan merokok maka akan menimbulkan penyakit kanker dan lain sebagainya, itu menimbulkan ego defense function dari konsumen. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Terima kasih Ahmad ya ini ya. Ahmad Fauzi ya. Oke, satu lagi saja ya. Oke, boleh ditutup slide-nya Ahmad, kita gantian sama yang lain. Baik, Bu. Saya cari dulu yang belum ini.
Ini kalau Novi Indriani. Sudah ya? Oh, yang pertama ya kemarin ya. Nasma Safira. Udah belum ya Nasma? Kalau nggak salah yang minggu lalu saya panggil tapi nggak ada nilai di sini di sayanya. Nasma belum, Bu. Belum ya? Iya, Bu, belum. Iya, sok silakan Nasma. Mangga, Nasma mana? Bentar, Ibu. Consumer attitude formation and change. Perkenalkan, nama saya Nazma Safira, ingin mempresentasikan sikap dan formasinya. Sikap adalah predisposisi yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap objek tertentu. Dalam konteks perilaku konsumen, objek diartikan secara luas meliputi produk, merek, layanan, harga, kemasan, iklan, media promosi, pengecer yang menjual produk, dan banyak aspek lainnya. Sikap dipelajari dari pengalaman langsung dengan produk, promosi dari mulut ke mulut, paparan media massa, dan sumber informasi lainnya. Sikap mencerminkan evaluasi yang menguntungkan tidak menyenangkan dari objek sikap, dan mereka memotivasi konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk atau merek tertentu. Konsumen membeli produk yang mereka sukai, sehingga pemasar harus memastikan bahwa konsumen mempertahankan sikap positif setelah pembelian dan tetap menjadi pelanggan setia. Sikap relatif konsisten dengan perilaku yang mereka refleksikan, namun terlepas dari konsistensi mereka, sikap tidak selalu permanen, mereka memang berubah dan terkadang bahkan sering. Sikap terjadi dalam dipengaruhi oleh situasi, peristiwa, atau keadaan yang mempengaruhi hubungan antar sikap, perilaku, dan perilaku ciri-ciri kepribadian secara signifikan mempengaruhi sikap. Model sikap komponen mengusulkan bahwa sikap terdiri dari 3 komponen, ada kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif mempresentasikan pengetahuan dan persepsi tentang ciri-ciri objek sikap. Komponen afektif mencerminkan emosi dan perasaan yang dianggap evaluasi karena mereka menangkap penilaian global seseorang terhadap objek sikap. Komponen konatif adalah kemungkinan bahwa seorang individu akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu berkaitan dengan objek sikap, yaitu niat konsumen untuk membeli. Model sikap multi-atribut menggambarkan sikap konsumen sebagai fungsi dari penilaian mereka terhadap fitur objek. Model multi-atribut meliputi model sikap terhadap objek, model sikap terhadap perilaku, teori tindakan beralasan, teori mencoba konsumsi, dan model sikap terhadap iklan. Model multi-atribut dapat digunakan saat menambahkan atribut produk, mengubah persepsi konsumen tentang atribut, dan mengembangkan produk baru. Mengubah motivasi dari sikap, menurut motivasi konsumen disebut pendekatan fungsional yang mengklasifikasikan sikap jadi 4 fungsi. Fungsi utilitarian, defensif ego, ekspresif nilai, dan pengetahuan. Mengaitkan merek dengan objek yang disukai juga dapat mengubah sikap. Model kemungkinan elaborasi. Sikap terkadang dapat diubah dengan salah satu dari 2 rute berbeda menuju persuasi bergantung pada tingkat penjabaran kognitif yang digunakan saat konsumen memproses informasi. Satu rute membutuhkan pemikiran ekstensif dan pemrosesan kognitif, dan biasanya digunakan dalam situasi di mana konsumen sangat terlibat dan merasakan banyak resiko terkait pembelian yang dipertimbangkan. Rute kedua yang membutuhkan pemikiran dan pemrosesan informasi yang relatif sedikit sehingga terjadi selama pembelian yang kurang penting. Disonansi
kognitif dan menyalahkan sikap yang bertentangan. Dalam kebanyakan kasus, sikap mendahului dan membimbing perilaku. Kadang-kadang konsumen bertindak pertama kali dan baru kemudian mengembangkan sikap tentang tindakan yang telah dilakukan yang menciptakan pemikiran yang bertentangan tentang objek sikap. Karena keputusan pembelian yang penting, yaitu contohnya membeli rumah baru, memerlukan kompromi dan pilihan di antara alternatif serupa. Konflik pasca pembelian sering terjadi. Pemasar harus memastikan bahwa pelanggan menyelesaikan konflik kognitif dengan mengubah sikap pelanggan agar sesuai dengan perilaku mereka. Menetapkan teori kausalitas dan atribusi. Orang menetapkan kausalitas, contohnya yaitu menyalahkan atau pujian pada peristiwa perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Cara orang melihat mereka sendiri tercermin dalam kausalitas yang mereka bentuk tentang perilaku sebelumnya dan sikap yang mereka kembangkan setelahnya. Dalam upaya untuk mengubah sikap terkait konsumsi, terutama yang berkaitan dengan produk yang membutuhkan partisipasi diri, pemasar harus memahami bagaimana orang membuat atribusi terhadap orang lain dan objek, dan juga bagaimana mereka menganalisis atribusi mereka sendiri. Contohnya, konsumen saat terjadi pandemi akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Hal ini dapat diartikan ganda. Pertama adalah korelasi dengan teori permintaan, di mana semakin sedikit barang, maka semakin tinggi harga yang diberikan. Konsumen pun akan cenderung menanggalkan persepsi harganya, contoh mass buying pada produk sanitasi dan suplai makanan yang ludes dalam beberapa jam. Kedua, konsumen sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggapnya memiliki nilai yang sangat penting. Contoh, orang akan cenderung menahan untuk mengkonsumsi produk komplementer seperti paket liburan, handphone, atau barang-barang hobi. Sudah, Nasma? Sudah, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nasma, ini kamu kalau bisa nanti kalau presentasi, yang pertama kalau dalam tampilan slide itu hurufnya jangan kecil-kecil dan seperti mengcopy paste ya, dan menyalin semua gitu dalam satu slide. Nah biasanya kan namanya PowerPoint itu poin-poin aja. Powernya tuh ada di kita gitu ya. Jadi kamu nggak seperti membaca gitu. Nah ini apa namanya? Kalau kebayang nggak kalau ruangan besar ini disajikan, ini orang di belakang tuh nggak kelihatan karena huruf yang kecil ya seperti itu ya. Begitu ya Nasma ya. Oke. Ya, Ibu. Oke silakan ditutup ininya. Ya. Cukup dulu ya untuk hari ini. Oh, takutnya dari tadi ada yang mau ke toilet, saya kasih waktu 2 menit lah, nggak usah 5 menit. Mangga, sok. Kalau mau ke belakang dulu, mau minum dulu, mangga. Sok. Saya jelaskan tentang sikap sedikit ya.
Oke ya, kita lanjutkan. Saya jelaskan sedikit tentang sikap ini. Consumer attitude, formation, and change ya. Saya yakin dengan kalian telah membuat slide sebelumnya gitu, itu lebih efektif ya. Jadi jangan sampai maksudnya kalau saya jelaskan kalian masih blank, itu beda penyampaiannya dengan kalau kalian sudah membaca dulu gitu ya, apalagi membuat bahan presentasinya, baru saya jelaskan, tambahkan seperti itu ya. Jadi di sini consumer attitude, formation and change atau sikap konsumen dan pembentukan dan perubahannya gitu ya. Nah, apa sih sikap? Ini sebentar. Nasma ditutup ini udah ya. Ya. Ya, sikap itu adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten, baik atau tidak sehubungan dengan objek tertentu ya. Jadi objek dalam sikap itu sendiri, nah di sini ya, objek dalam sikap itu sendiri adalah suatu konsep yang berhubungan dengan konsumsi atau pemasaran. Seperti misalnya kita bisa katakan objek dalam sikap adalah produk, bisa merek, bisa harga, bisa toko retail, bisa jasa, bisa orang endorser gitu ya, selebgram. Sebel banget sih sama orang itu misalnya, aduh kok ganteng banget. Nah itu objek kita terhadap sikap ya. Jadi sikap itu tidak hanya kepada produk saja gitu, tapi bisa kepada harga. Kita nggak terima harga segitu, atau misalnya kita sangat senang membeli di toko itu gitu ya. Nah itu artinya objeknya itu beragam sikap ini. Kemudian sikap itu adalah kecenderungan yang dipelajari ya. Sikap dibentuk, ini siapa yang mau masuk? Deda. Oke. Sikap dibentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi dari orang lain atau dari iklan. Kenapa saya memiliki sikap positif terhadap misalnya produk Apple misalnya ya. Kenapa? Karena ada pengalaman yang menyenangkan saya terhadap pemakaian terhadap produk tersebut gitu ya misalnya. Kenapa kok kalian ini tidak masuk, maksudnya memprovokasi, punya pandangan negatif kepada kalau saya sebutkan anggota DPR misalnya ya, karena yang tertanam di informasi yang diterima itu hal-hal yang negatif banyaknya. Nah itu ya, jadi kecenderungan kita mempelajari terhadap suatu objek. Selanjutnya, nah biasanya sikap juga mempunyai konsistensi yang permanen atau bahkan lama gitu, tapi juga bukan berarti tidak bisa dirubah. Kemudian sikap terjadi dalam situasi tertentu ya. Situasi tertentu dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan cara yang kelihatannya tidak konsisten dengan sikap mereka. Misal nih ya, kok orang biasanya ada beberapa ibu-ibu gitu ya, dia nggak suka olahraga gitu. Tapi karena teman-temannya pada sepedahan, mau jadi ikutan, nah seperti itu. Itu jadi tidak sesuai dengan dirinya sebenarnya gitu. Tapi karena ada situasi sekarang lagi lagi tren gitu, dia ikutan seperti itu ya. Nah ini adalah komponen 3. Jadi sikap itu dibentuk oleh ketiga komponen ini. Ada kognisi, ada afeksi, dan ada konasi atau kecenderungan untuk bertindak ya. Kognisi apa? Coba kognisi. Siapa yang mau menjelaskan apa itu kognisi? Mangga? Siapa yang mau menjelaskan apa kognisi? Saya, Bu. Boleh, Bu. Siapa? Nadia. Ya, Bu. Kalau menurut saya, kognisi ini adalah sikap di mana pengetahuan atau persepsi dari konsumen yang berdasarkan dengan pengalaman dan juga
informasi yang berkaitan dengan objek tertentu gitu, Bu. Oke. Misalnya kayak ya, lanjutkan. Ya, Bu. Ya. Misalnya kayak kayak yang tadi Ibu sebutkan, Bu senang dengan produk iPhone kayak Apple gitu. Karena Ibu mempunyai pengalaman yang emang bagus gitu karena puas terhadap produk tersebut gitu kayak gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut sekarang. Nanggung nih Nadia. Afeksi apa Nadia? Afeksi. Oh, ya kalau afeksi yang menurut saya itu berdasarkan terhadap ada pengaruh dari perasaan dan emosi gitu, Bu. Oke. Ya, bukan ada pengaruh perasaan, tapi afeksi itu sendiri adalah perasaan atau emosi, feeling gitu ya, itu afeksi. Kalau konasi apa? Kalau konasi itu tuh berdasarkan dengan ini Bu kayak melakukan tindakan terhadap suatu objek gitu, Bu. Jadi ada tindakannya. Iya. Oke. Ya, itu ya. Nah, pertanyaan kepada yang lain. Oke, Nadia, terima kasih. Kepada yang lain. Nah, kalau dalam suatu objek sikap ini, urutannya dari mana dulu? Dari kognisi dulu, afeksi dulu, kognisi dulu, afeksi dulu, atau konasi dulu? Atau kognisi, afeksi, konasi, atau nggak tentu? Gimana coba? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Biasa siapa nih yang suka rajin nih, yang apa namanya? Hendra ya, kalau nggak salah ya. Hendra atau siapa lagi ya? Sok, Hendra ada nggak? Ya Bu, tapi saya nggak tahu ini benar atau salah Bu, cuman biasanya nggak apa-apa tuh salahnya ada mau diciwitnya. Ya Sok, Bu, gimana? salah jauh ya Bu. Sok gimana? Ya, kalau yang saya tahu sih biasanya Bu itu dibentuk dari kognisi dulu. Jadi kita jadi kita tahu dulu, setelah itu kita juga bisa merasakan yang akhirnya kita akan timbul karena kalau konasi itu kan ketika kita sudah bertindak. Nah, jadi biasanya memang konasi itu biasanya ada di tarik, cuman ini sangat relatif, bisa saja mungkin karena tadi misalkan ada dorongan dari luar, misalkan kita awalnya nggak tahu nih sepeda ini bagus apa enggak, ya ini ya kita cuma beli aja. Nah, kan kalau itu berarti kita mulainya dari konasi dulu karena kita udah belinya gitu kan. Oke. Iya, sip ya. Jadi, nah itu tadi ya. Jadi ini kenapa? Kalau begitu kan juga kita bisa lihat panah ini. Panah ini nggak ada yang kognisi, tidak menggambarkan bahwa kognisi adalah di step awal. Gitu ya. Kemudian afeksi di step kedua dan konasi step ketiga. Nggak seperti itu gitu. Tapi bisa aja konasi duluan, kemudian ke kognisi, baru ke afeksi. Mungkin begitu ya kalau kita lihat tanda panah di sini. Kita lihat saja langsung kepada ini. Nah, ini adalah model dari hierarki efek model ya. Ini dinyatakan bahwa komponen tadi, sikap tadi, kalau kita bisa sebutkan belief itu adalah kognisi, afeksi itu adalah afeksi, itu afek gitu ya, dan behavior itu adalah konasinya, perilakunya, tindakannya. Nah, ternyata ya tadi yang rangkaian tadi nggak selalu dari kognisi dulu, kemudian afeksi, baru konasi gitu ya. Tapi ternyata bisa aja afeksi dulu, kemudian ke ke kognisi, baru nanti ke konasi, baru nanti ke kognisi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat kalau yang tadi, yang standar tadi, yang bukan standar, yang tadi Hendra katakan kognisi dulu ke afeksi maupun baru nanti kecenderungan ke bertindaknya atau behaviornya atau konasinya, itu biasanya produk-produk yang high involvement. Jadi attitude-nya didasarkan pada dia harus tahu dulu tentang produk tersebut, gitu ya. Dia harus mendapatkan pengalaman dulu, informasi dulu tentang produk tersebut.
Produk-produk itu adalah produk-produk kategori high involvement. Apa itu produk high involvement? Produk high involvement itu adalah produk-produk yang digunakan dalam jangka waktu lah. Ini aja penjelasannya dulu ya. High involvement. Involvement itu keterlibatan. High itu tinggi, keterlibatan tinggi. Apa maksudnya keterlibatan tinggi di sini? Keterlibatan tinggi itu ketika suatu proses keputusan pembelian konsumen yang melibatkan yang dimulai dari dia mengenali kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, baru dia memutuskan untuk membeli. Jadi dia harus cari dulu informasi tentang produk itu, pilih-pilih dulu produk itu, mempertimbangkan lebih lanjut produk itu. Biasanya produk-produk high involvement adalah produk-produk yang digunakan untuk jangka waktu yang lama, gitu ya, jangka waktu yang lama, kemudian digunakan untuk bersama-sama, produknya harganya mahal seperti itu, sehingga kalau langsung beli, kebayang nggak? Produknya mahal nih ya, kemudian dipakai untuk waktu yang lama. Langsung beli ternyata mengecewakan. Aduh, itu kepikirannya luar biasa gitu ya. Beda sama produk low involvement. Kalau produk low involvement dia nggak usah harus banyak informasi yang dia dapatkan tentang produk itu. Beli aja, nggak puas ya udah. Seperti boleh diberikan contoh nggak yang high involvement yang mana, yang low involvement yang mana? Siapa yang memberikan contoh? Saya Bu coba Bu. Iya, gimana? Yang high involvement itu seperti saya ini Bu, pas beli laptop itu kan ya. Nah, saya itu nyari informasi itu sampai berbulan-bulan gitu Bu. Saya coba banding-bandingkan dulu mana yang bagus. Saya coba cari-cari di YouTube mana yang bagus. Akhirnya baru deh kita akan ketemu, karena ya saya kira karena laptop ini akan bisa saya pakai untuk jangka waktu yang lama sebenarnya. Oke, kalau low involvement? Kalau yang involvement-nya itu kayak apa ya? Kalau yang memang lebih mudahnya itu misalkan memang kepada barang-barang yang lebih murah dulu gitu, barang-barang yang saya anggap seperti yaitu biasa saja gitu. Misalkan saya mau beli baju, mau beli sepatu kayak gitu kan. Jadi saya nggak harus banyak dulu berpikir, akhirnya ya mungkin saya cuma cari tahu ini brand ini bagus nggak gitu kan, bahannya itu seperti apa. Dan akhirnya langsung deh gitu. Saya berperilaku untuk membelinya gitu. Iya. Jadi kalau yang high involvement tadi ya, barang yang kita butuh informasi dulu, kita evaluasi dulu, dan biasa produk-produk yang digunakan untuk jangka waktu yang lama ya, seperti tadi barang elektronik, otomotif, rumah gitu ya. Nah seperti itu kan nggak bisa kita langsung menentukan, oh orang kaya inilah gitu, sekaya-kayanya orang juga kayaknya dia pasti akan memilih gitu ya, seperti itu. Itu adalah involvement. Jadi dapat dulu informasi, kemudian ternyata suka. Setelah banyak pilihan ini kan kecenderungan orang lebih prefer yang mana, ada rasa ke sini, yang ini nggak terlalu suka. Nah, seperti itu. Barulah dia beli, behavior ya. Nah, kalau produk low involvement, produk-produk yang biasanya produk-produk yang fast moving consumer goods ya. Seperti produk permen, Aqua. Ini misalnya saya datang ke Indomaret gitu ya, pengen beli permen. Apakah saya pilih dulu yang mana ya? Ini ada relaksa, ini ada mentos, ini ada enggak begitu juga. Jadi saya ambil aja apa yang saya lihat gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu low involvement. Dan yang terakhir adalah experiential. Kalau experiential kita bisa mulai dari rasa senang dulu. Misalnya produk, kalau misalnya kita gini ya, kita belum banyak, kita masuk ke ini deh, ke tempat wisata, ke dunia fantasi. Ada yang mungkin ya yang belum ke sana gitu ya. Nah, kita rasakan dulu, senang, ada pengalaman exciting di situ gitu ya, seperti itu. Nah, baru nanti ternyata ada setelah kita rasakan, kita berperilaku, kemudian baru nanti kita dapat informasi yang terkumpul setelah kita sudah main di Dufan tadi gitu ya. Beliefs-nya itu baru kita dapatkan setelah kita melakukan beragam wisata wahana di sana. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah di sini tidak selalu dari kognisi tadi, tapi bisa dari
afeksi dulu bisa gitu ya, seperti itu. Dari afeksi baru nanti ke konasi, baru nanti kita merasakan produk ini menyenangkan, barulah terkumpul informasi seperti itu ya, kurang lebih ya. Selanjutnya ini untuk yang high involvement, low involvement ini juga nanti akan dibahas lebih banyak di pertemuan proses keputusan pembelian konsumen ya, di dekat-dekat pertemuan terakhir lah nanti itu. Oke, ini tadi ya kognitif, pengetahuan, persepsi ya yang dipengaruhi berdasarkan kombinasi pengalaman, objek, afek. Nah, untuk mengukur pengetahuan, untuk mengukur kognisi seseorang biasanya bisa digunakan kuesioner ya, misalnya bagaimana pendapat konsumen mengenai kemudahan produk ini, keistimewaannya, fiturnya lengkap atau tidak. Itu kan semuanya aspek pengetahuan ya. Produk ini lengkap atau tidak gitu ya. Menurut Anda harganya bersaing atau tidak. Nah, pemahaman konsumen itu seperti apa? Itu adalah pengukuran aspek kognisi. Selanjutnya afeksi itu udah lebih kepada perasaan ya, mengenai produk atau merek tertentu. Misalnya muka saya terasa ini kalau sudah beli produk, nah nanti dia merasakan misalnya mau mensurvei tentang biore gitu ya. Nah, bagaimana muka itu terasa halus atau tidak, segar atau tidak gitu ya, seperti itu rasa. Selanjutnya yang terakhir adalah konasi tadi. Kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek tertentu. Jadi yang ingin dibangun oleh oleh pemasar di sini adalah membangun ketiga komponen ini semua harus positif gitu. Pertama, perusahaan ya memang dengan iklan dia membangun kognisi pemahaman perusahaan pemahaman konsumen terhadap suatu brand, terhadap merek gitu ya, terhadap produknya agar positif gitu ya, seperti itu. Kemudian punya feeling yang positif kepada suatu brand tertentu terhadap suatu produk sehingga ada kecenderungan untuk membeli produk tersebut itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan positive attitude terhadap brand dapat membantu produsen untuk melakukan brand extension. Brand extension itu apa sih? Brand extension itu kan perluasan merek ya, perluasan merek artinya mereknya sama tapi dilebarkan, diluaskan kepada kategori-kategori produk yang baru. Gitu ya. Kenapa? Karena si merek itu sudah kuat. Sikap konsumen terhadap merek itu sudah positif seperti itu. Misalnya sikap kita kepada merek Toyota itu udah positif, terhadap merek Honda itu udah positif. Sehingga ketika Honda meluncurkan motor gede misalnya bisa jadi banyak yang beli gitu loh. Ya, seperti itu ya. Jadi ini juga sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sikap itu dipelajari? Pembentukan sikap mengacu pada pergeseran dari tidak mempunyai sikap menjadi mempunyai sikap. Dari negatif menjadi positif. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kadang konsumen membentuk sikap atas dasar keterbukaan terhadap informasi dan kognisi mereka sendiri ya. Nah, kemudian sumber-sumber yang mempengaruhi pembentukan sikap yang pasti tadi siapa tadi ya? Yang Adinda tadi ya, pengalaman pribadi mencontohkan bahwa misalnya dari pengalaman saya juga kan ini ya, saya menggunakan Apple misalnya laptop itu dari tahun 2011 gitu ya, ini udah laptop yang kedua. Selama kurun waktu 8 tahun itu tidak pernah rusak, itu pengalaman positif, tidak jarang ngehang gitu ya. Servis itu nggak pernah. Nah, seperti itu adalah pengalaman pribadi saya terhadap produk tersebut. Jadi positif misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita pernah beli, itu yang high involvement. Kalau kita pernah beli suatu permen dan rasanya kok manis banget sih, nggak enak gitu ya, malah jadi bikin haus. Nah, otomatis nanti itu pengalaman pribadi saya kerekam dan nggak akan saya beli lagi tuh permen gitu ya, seperti itu.
Kemudian pengaruh keluarga dan teman-teman. Keluarga adalah faktor penting dalam pembentukan kepribadian dan selanjutnya membentuk sikap seseorang ya. Dalam keluarga itulah seorang membentuk nilai-nilai dasar dan keyakinannya. Selain keluarga, kontak dengan teman dan orang lain di sekitarnya, terutama orang-orang yang dikagumi juga berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dan sikap seseorang misalnya. Misalnya ada ya orang yang seneng Korea K-pop gitu ya, tadinya nggak suka suatu apa namanya pakaian tertentu karena si idolanya pakai dia jadi ikutan seperti itu. Tapi yang paling besar pengaruh yang di apa norma yang terbesar yang membentuk sikap kita itu biasanya membentuk kepribadian kita itu biasa dari keluarga dulu. Penanaman nilai misalnya nih saya di ibu saya dari dulu tuh nggak terlalu suka kalau ada perempuan yang pakai baju seksi gitu ya, itu ketanam sama saya sampai sekarang sehingga ngelihat yang seksi itu gimana gitu misal seperti itu ya. Jadi itu adalah pengaruh keluarga dan teman-teman. Atau misalnya teman-teman saya dia sangat menyenangi produk apa ya ramen misalnya kalau ke resto itu. Jadi saya ikutan. Lama-lama suka. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa dari media massa. Ini juga kan pemasaran sikap dapat terbentuk dari media massa yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk. Kalau digempur terus sama iklan tertentu, kita mau nggak mau jadi hafal atau iklan gitu ya. Jadi kognisi kita tentang produk itu komplit misalnya ya. Nah, ini fashion item. Iyalah ya si kelompok remaja ini sangat melihat temannya, dipengaruhi besar oleh temannya ketika memilih fashion. Beda sama ketika dia kecil. Dia masih balita itu bukan temennya, di mana dia gaul gitu ya, ibunya biasanya. Sehingga di sini perusahaan-perusahaan itu biasanya membuat iklan yang memang dia cenderungan modelnya itu di remaja juga ya seperti itu. Ini adalah faktor-faktor. Ini tadi pengalaman pribadi ya. Kemudian di sini faktor kepribadian memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap ya. Jadi misalnya ada beberapa individu yang mempunyai kebutuhan yang tinggi akan kognisi ya, atau ada orang-orang tertentu yang dia kalau membeli produk itu harus baca dulu, harus tahu dulu tuh produk apa. Ada yang dia lebih kepada main ambil aja gimana nanti lah. Itu juga mempengaruhi dia dalam membentuk sikap gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengubah sikap ya? Yang pertama adalah mengubah fungsi motivasi dasar. Nah ini ada beberapa cara. Yang misalnya yang pertama dengan fungsi manfaat. Salah satu cara untuk mengubah sikap terhadap produk tertentu adalah dengan menunjukkan kepada orang-orang bahwa produk ini dapat memenuhi tujuan manfaat yang belum terpikir oleh mereka. Jadi manfaatnya itu yang ditonjolkan misalnya ya. Nah, Pepsodent Herbal. Udah jelas kalau namanya sikat gigi itu kan biar gigi kita bersih. Tapi dengan menggunakan Pepsodent Herbal ini cukup untuk membuat gigi Anda selain bersih juga seger gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi pembelaan ego. Kebanyakan orang ingin melindungi citra diri mereka dari perasaan keraguan dalam diri dengan rasa aman dan keyakinan diri. Dan kurang lebih sama dengan fungsi pernyataan nilai. Jika segmen konsumen mempunyai sikap yang positif terhadap modis, maka mereka cenderung suka terhadap pakaian berkelas tinggi. Jadi orang itu mempunyai sikap positif terhadap suatu brand, terhadap suatu produk, karena dia pengen dilihat dirinya itu ada di situ, gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya kelas sosial atas, dia kecenderungan, dia tahu informasi banyak tentang LV, dia tahu banyak tentang Gucci, dia senang merek itu, dia sering beli produk itu, karena dia menyatakan dirinya itu ada di kelas itu, begitu ya kurang lebih. Selanjutnya, fungsi pengetahuan. Nah, ini kebutuhan untuk mengetahui konsumen merupakan kebutuhan kognitif. Misalnya, untuk produk-produk yang menyajikan bukti ilmiah, nah itu untuk beberapa beberapa konsumen kan memang penting hal ini ya. Misalnya, orang yang sudah aware terhadap kesehatan, atau orang yang sudah, yang lagi diet gitu ya, mengurangi gula, dia melihat biasanya, saya pernah juga dalam kondisi
pokoknya saya nggak mau minum minuman dalam kemasan yang gulanya lebih dari 10 gram misalnya gitu ya. Kalau kita tahu nih ya, kalian juga hati-hati kalau minum fruit tea, new green tea itu gula sekali minum satu botol itu udah 25, pokoknya banyak lah ya. Nah kalau Pocari Sweat ini lebih sedikit, Yakult itu lebih sedikit. Jadi kebayang kalau kita tiap hari mengkonsumsi banyak gula kan ya, nggak kerasa sekarang tapi nanti jangka panjang. Nah ini jadi ceramah. Oke, selanjutnya adalah menghubungkan produk dengan golongan peristiwa atau kegiatan amal tertentu. Nah, mengubah sikap juga bisa dengan cara sikap itu mungkin penerimaan konsumennya negatif, tapi dengan menghubungkannya dengan berbagai kategori apa namanya event tertentu bisa menjadi mengubah sikap menjadi lebih positif. Misalnya pasti kalau saya sebutkan rokok gitu ya, mayoritas orang menganggap itu produk nggak sehat, pastilah ya. Orang yang ngerokok pun menganggap itu, udah tahu itu produk nggak sehat kan gitu ya. Tapi bagaimana biar ada hal positif dari rokok, misalnya produsen-produsen rokok dia mensponsori berbagai kegiatan event olahraga, voli, sepak bola yang paling banyak, kemudian ngasih beasiswa, Sampurna Foundation itu yayasannya banyak sponsori ya beasiswa gitu ya, kegiatan-kegiatan event pendidikan, nah seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan. Ini juga cara mengubah sikap. Misalnya, ada konsumen dapat diyakinkan bahwa sikap mereka yang negatif terhadap merek, produk atau sifat tertentu sebetulnya tidak bertentangan dengan sikap yang lain. Contoh, Richard menyukai browsing dan mengakses internet dimanapun dia berada, tetapi ia berpendapat bahwa bawa laptop agak sedikit. Nah, kalau zaman dulu kan begitu ya. Kalau browsing itu di internet, karena smartphone zaman dulu hanya digunakan untuk telepon dan kirim SMS gitu ya, WA juga belum ya dulu tuh. Jadi kalau browsing itu akan mahal dan lebih ribet gitu ya, karena layarnya juga nggak berwarna. Nah, sehingga untuk memecahkan masalah itu, produsen handphone itu menyiapkan bahwa selain bisa berkomunikasi juga konsumen itu bisa melakukan browsing internet, bisa foto. Kalau zaman dulu kan harus ada kamera sendiri yang bagus karena bisa moto tapi resolusinya rendah sehingga gambarnya nggak bagus misalnya seperti itu ya. Nah sekarang semakin positif sikap konsumen terhadap smartphone itu ya seperti itu. Kemudian mengubah komponen model multisifat, misalnya dengan menambahkan sifat juga di sini ya. Ya, seperti itu. Mengubah keyakinan terhadap merek pesaing. Nah, ini biasanya dilakukan untuk beberapa merek produk yang dia suka membandingkannya dengan pesaing misalnya ya. Kalau kita lihat, ini awalnya ini di gambar ini, iklan yang duluan muncul adalah yang XL. RP 0,1 per detik gitu ya. Padahal ada bintang sebenarnya ya. Bintang itu syarat dan ketentuan berlaku. Bisanya pas malam hari misalnya. Kemudian nah ini si Telkomsel pasang di sebelahnya. Ya boleh sih bilang paling murah, tapi jaringannya biar pret gitu apa yang lep-lep ya atau susah sinyal lah kalau di daerah itu. Nah, seperti itu. Ya ini atau Pepsi dan Coca-Cola kalau di luar negeri itu sangat dari dulu saing-saingan gitu ya. Iklannya tuh udah jor-joran memperlihatkan bahwa mereka itu saling menjelekkan dalam hal ini ya satu sama lain. Tapi ya lucu-lucuan aja sih ya ininya gitu ya seperti itu. Ya, itu kurang lebih dari saya untuk sikap ya. Dan oke, cukup ya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalian tuh 9:37. Ya 5 menit lagi lah silakan kalau ada yang mau bertanya tentang sikap ini. Kalau tidak ini saya juga mau menjelaskan untuk pertemuan minggu depan ya. Nah ini karena saya ingin untuk UTS itu 2 sampai komunikasi ya
Coba ya saya buka dulu bukunya. Bukunya mana ya? Buku. Oke, nah. Ini kelihatan nggak buku? Saya buka buku kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Oke ya. Ya, jadi 2 minggu dari sekarang berarti minggu UTS ya, karena sekarang minggu ke-6 ya Bu Sari ya. Ya, Kita sepakati minggu ke-8. Nah, itu sampai materi terakhirnya kalau kita sekarang sudah di Consumer Attitude Formation and Change ya. Nah, kita sampai sini, sampai ke 8 ini. Jadi sebenarnya komunikasi itu ujungnya ada di sini, word of mouth dan kelompok reference ya. Tapi kita nggak sampai sini dulu, karena ini butuh bahasan khusus nanti gitu ya. Ada endorser ya, celebrity endorse, nah seperti itu nantilah kalau dibahas barengan nanti takutnya nggak cukup waktunya ya. Jadi kita cukupkan sampai di dari awal sampai ke yang ke-8 ini. Ini kan kalian sudah punya semua ya buku ini ya, seperti itu. Nah, untuk memudahkan dalam satu pertemuan lagi, masih sama tugasnya kalian merangkum lagi PPT ya 2 materi ini. Gitu ya, dikumpulkan sehari sebelum berarti hari Minggunya. Ya, seperti itu. Jadi di sini tentang persuading consumer. Nah, kalau yang chapter 7 ini lebih kepada komunikasi dasar, kemudian jenis-jenis iklan, misalnya iklan itu kan ada yang komparatif, ada iklan yang menakutkan konsumen, menakutkan dalam hal, jadi konsumen tuh kalau lihat iklan itu tuh kayaknya, aduh, kayak misalnya iklan Tropicana Slim ya, ternyata penderita keturunan diabetes itu beresiko lebih tinggi 6 kali dibanding yang tidak memiliki keturunan ya. Maksudnya yang tidak ada gen itu gitu ya. Jadi kan saya aja sendiri ada kakek nenek saya ada diabetes, jadi kepikir gitu ya, oh ternyata gula tuh bukan hanya karena kita sering konsumsi, tapi kita juga harus hati-hati dengan penggunaan gula. Nah, itu fear appeals ya. Kemudian iklan itu ada yang humor kan gitu ya. Iklan yang kalau kita lihat tuh kok lucu gitu ya. Ada yang sexual appeals ya, seksual tuh yang seperti iklan Axe ya, seperti itulah. Nah, ini di chapter ke-7 ya. Nah, kemudian yang chapter ke-8-nya di sini ada, nah ini yang sekarang makanya saya bilang kalau pemasaran, marketing, perilaku konsumen itu selalu harus update bukunya juga, karena kalau di perilaku konsumen mungkin di 10 tahun yang lalu ya, bukunya kan sudah ada juga, ini belum ada bahasan tentang mobile advertising atau sosial media. Nah, ini kan update gitu ya, seperti itu. Jadi kalian di sini merangkum lagi 2 materi ini dalam PPT ya. Terutama yang belum presentasi siap untuk presentasi sisanya ya minggu depan. Tapi kalau yang sudah bukan berarti tenang aja santai, enggak juga, nanti saya juga tetap tanyakan gitu ya, seperti itu ya. Oke, jadi dikumpulkan, kita kuliah kan hari Senin jam 8 ya. Berarti dikumpulkannya seperti biasa hari Minggu, mungkin Minggu jam 8 malam lah ya, seperti itu. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Tugasnya masih sama lah ya. Contohnya tuh kayak kemarin lagi. Tidak lihat bahasanya banyak banget gitu ya. Cukup 3 slide materinya gitu ya, 3 atau 5 slide lah maksimal gitu. Nggak usah juga pengen semuanya kita salin. Kemudian contoh kasus, terus nanti chapter 8-nya 3 sampai 5 slide tentang teorinya, kemudian kasus lagi. Nanti
presenter satu dengan yang lainnya tuh kan akan saling melengkapi satu sama lainnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan ya. Mangga teman-teman. Mau nanya tentang tugasnya. Iya, Michael. Mangga Michael. Ini kan kita udah buat tugasnya yang dari materi pertama sampai ke-7 dijadiin satu PPT kan Bu. Untuk yang 2 ini dijadiin satu juga atau dipisah? Enggak, dipisah aja. Ya, biar nanti saya kasih instruksi di yang tugas 3 berarti ya. Biar nggak ribet kalau kalian menggabungkan lagi gitu, ya. Gitu ya. Jadi nanti tadi kan misalnya ada yang saya sudah kritisi, misal tadi siapa ya? Nasma tulisannya jangan dalam power. Nah, berarti di Punten Ibu Aryani, sinyalnya putus-putus, Bu. Kenapa nih? Takutnya ini saya sinyalnya. Ya, dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi gampang lah kalian contohin kasus itu, kita browsing udah banyak ketemu gitu ya di internet. Gitu mungkin ya, ada yang mau tanyakan lagi, silakan terakhir. 15 menit kalian boleh bisa istirahat untuk menuju ke pertemuan kuliah berikutnya ya. Mangga. Cukup Bu Sari, ada yang mau tambahkan? Silakan Bu Sari. Punten Bu, untuk absensi hari ini bagaimana Bu? Sudah saya isi tadi sebelumnya ya di pertemuan ke-6 ya. Ya, kemudian mungkin nanti Bu Sari juga setelah UTS bisa, jadi saya tetap dampingi Bu Sari, tapi Bu Sari nanti yang menjelaskan gitu ya. Nanti kalau misalnya Bu Sari, kita kan sama-sama masih belajar lah. Punten saya mau koreksi yang tadi yang disampaikan Bu Sari, sebetulnya bukan begitu, misalnya seperti itu. Jadi nanti setelah UTS mungkin akan lebih banyak Bu Sari yang mengajarnya, Bu Sari, begitu ya. Tapi tetap mahasiswa, kalau saya bilang nanti modelnya mau apa, saya tetap akan ikut terus di dalam kelasnya gitu. Kita masih bareng-bareng lah ya, bersamaan gitu juga sama mahasiswanya. Model-model perkuliahannya silakan mau di-create seperti apa, mangga nanti biar kelas lebih hidup lah. Kalau saya pikir kalau hanya kita yang ini siapa yang mau masuk lagi ya? Kita yang terus satu arah gitu, nanti mahasiswa takutnya saya mereka taunya tidur gitu atau